Ada yang tahu tentang sejarah Ronggolawe? Ronggolawe adalah seorang kesatria dan pejuang sejati. Dia adalah salah satu pejuang yang membangun Majapahit. Dan berdirinya Majapahit adalah termasuk andil dari seorang Ronggolawe. Namun setelah Majapahit berdiri, Ronggolawe diadu domba oleh seorang yang bernama Halayuda. Dan Halayuda ini menghasut Ronggolawe untuk memprotes keputusan Raja Majapahit pada waktu itu. Namun karena Ronggolawe terhasut dan sangat pandainya Halayuda untuk menghasut Ronggolawe hingga akhirnya Ronggolawe terhasut dan akhirnya Ronggolawe dianggap sebagai pemberontak. Padahal sebetulnya Ronggolawe adalah pahlawan sejati bagi Majapahit. Namun di sisi Majapahit, Ronggolawe dianggap sebagai pemberontak. Namun di sisi Tuban, Ronggolawe adalah seorang pahlawan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Di video kali ini saya akan membahas tentang peraturan-peraturan Gojek yang merugikan driver. Yang padahal itu bukan kesalahan driver, namun dibebankan menjadi kesalahan driver. Yang cenderung menyudutkan driver dan seolah driver tidak bisa berbuat apa-apa. Apa saja tentang hal itu? Langsung saja kita ke topik pembahasan. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembahasan, kita seruput dulu kopi susunya biar kita semakin cerdas. Segar. Oke. Jadi ada beberapa hal peraturan Gojek yang sifatnya seperti otoriter atau memaksakan seorang driver itu menerima kesalahan yang bukan kesalahan yang dilakukan oleh si driver. Jadi hal ini yang justru dianggap oleh driver itu merugikan driver karena driver tidak merasa melakukan kesalahan itu namun dibebankan kesalahan-kesalahan tersebut. Apa saja sih kesalahan tersebut? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Oke. Yang pertama adalah cancelan. Jadi banyak sekali jenis orderan yang di cancel atau yang dibatalkan ini. Jadi ada pertama di cancel oleh customer. Yang kedua adalah di cancel oleh si driver. Nah, yang di cancel oleh customer ini itu berbagai macam alasan. Bisa jadi memang customer itu tidak jadi mengorder atau tidak jadi pesan. Bisa juga si customer tidak cocok dengan si drivernya. Dan banyak sekali berbagai macam alasannya. Namun pada kenyataannya cancelan ini dilakukan oleh si customer tanpa driver melakukan intimidasi. Jadi mutlak bahwa ini si customer belum melakukan konfirmasi dengan si driver, tiba-tiba langsung di cancel dengan alasan yang tidak jelas. Tapi fakta di lapangan banyak sekali yang cancelan ini merugikan si driver. Seperti contoh ya, si driver tidak cocok dengan jenis kendaraan yang digunakan oleh si driver. Nah, jadi karena customer merasa tidak cocok, maka tanpa basa-basi si customer langsung mengcancelnya. Berharap nanti order lagi dapat kendaraan yang sesuai dengan keinginan si customer. Nah, di sini jelas si driver yang jadi korban. Namun Gojek membebankan kesalahan ini kepada si driver. Dan order fiktif oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Biasanya order fiktif ini dilakukan oleh dua jenis manusia. Yang pertama adalah si driver frustasi. Jadi driver frustasi ini masih banyak sekali yang bergentayangan di sekitar kita.
bahwa mereka melakukan order fiktif berharap bahwa akun-akun yang terkena order fiktif mereka ini bisa menjadi gagu, menjadi rusak, dan tidak gacor lagi. Dan akhirnya mereka berkesempatan untuk menggantikan posisi yang gacor ini. Nah, seharusnya Gojek lebih objektif tentang hal-hal seperti ini. Dan jenis manusia yang kedua adalah kalau mungkin di tidak semua daerah ada zona-zona merah. Nah, zona-zona merah inilah pelaku-pelakunya untuk melakukan order fiktif. Jadi oknum-oknum yang ada di zona merah ini tadi melakukan order fiktif. Entah apa alasannya, tapi yang jelas mereka adalah salah satu oknum-oknum yang melakukan order fiktif. Nah, Gojek harusnya objektif dalam hal seperti ini. Supaya apa? Supaya driver tidak mutlak menerima kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, yang kesalahan itu tidak dilakukan oleh si driver. Nah, seharusnya Gojek memperbaharui tentang peraturan-peraturan ini supaya ada keadilan, ada keseimbangan yang bisa diterapkan di lapangan. Nah, seperti itu. Yang berikutnya yang kedua adalah laporan customer. Nah, laporan customer ini selalu merugikan si driver. Apalagi laporannya ini cenderung negatif atau laporan yang bahasanya merugikan seorang customer. Nah, di sini banyak sekali sanksi yang diberikan oleh Gojek. Bisa suspend, peringatan, atau sampai ke putus mitra. Nah, jadi Gojek harus mengevaluasi lagi tentang laporan customer. Jadi pada kenyataannya tidak semua laporan yang dilakukan oleh customer itu faktanya sesuai seperti apa yang di lapangan. Jadi seperti contoh customer memang tidak menjalankan atau melakukan kewajibannya. Seperti contoh dengan ongkos yang kurang, akhirnya si driver melakukan protes atau meminta uang ongkos yang pas kepada customer. Namun customer tidak terima, bahkan untuk membalas sakit hati si driver, si customer melakukan laporan fiktif. Artinya fakta di laporan yang dilakukan oleh customer itu tidak sesuai fakta di lapangan. Namun memang ada juga yang kurang ajar itu adalah si drivernya. Namun saya rasa tidak semua driver yang mendapatkan laporan negatif itu melakukan kesalahan yang seperti apa yang dilaporkan oleh si customer. Nah, di sini sifatnya seorang customer itu manja sekali dan mereka bebas melakukan apa saja atau melaporkan apa saja sesuai kehendak hati mereka dan yang pada kenyataannya fakta di lapangan tidak seperti apa yang customer laporkan. Terkadang si customer ini tidak cocok dengan parfum kendaraan yang digunakan oleh si driver. Karena customer ini merasa tidak cocok dengan parfumnya, maka si customer ini melakukan laporan bahwa mobilnya bau lah, mobilnya kotor lah, segala macam tetek bengek. Nah, itu yang harus dievaluasi lagi oleh Gojek, laporan-laporan seperti ini. Nah, seperti contoh lagi, laporan customer yang tentang food, yang tentang rasanya, kadang si customer minta pedas, namun rasanya tidak pedas dan lain-lain. Nah, seperti ini kan yang sifatnya merugikan si driver. Terkadang si driver sudah meminta ke restonya atau warungnya, namun si warung atau resto ini tidak memahami apa keinginan si driver yang disampaikan, keinginan customer yang disampaikan oleh driver. Terkadang juga salah menu, terkadang juga menunya kurang segala macam. Nah, seharusnya ke depan Gojek memberikan atau membuat satu ruang seperti email khusus untuk aspirasi si driver. Jadi Gojek membuat atau menyediakan ruang untuk driver memberikan saran-saran, memberikan kritik-kritik ke Gojek dan ide-ide apa yang menjadi kekurangan Gojek atau apa yang harus diperbaiki oleh Gojek.
dan hal-hal yang bisa membangun Gojek bisa menjadi lebih besar dan bisa menjadi kepercayaan si mayoritas customer. Nah, sampai sejauh ini seperti laporan-laporan customer, si driver tidak mempunyai ruang yang lebih untuk membela diri dan segala macam. Nah, seharusnya Gojek ke depan membuat ruang khusus yang di situ adalah tempat untuk driver berkeluh kesah atau menyampaikan ide-ide yang bagus kepada Gojek, dan Gojek bisa mengevaluasi atau memilah ide-ide atau saran-saran dari driver yang ada di ruang tersebut. Nah, sehingga Gojek bisa mengadopsi ide-ide dari driver. Jadi sejauh ini belum ada ruang tersebut. Jadi belum ada ruang khusus dan semuanya masih tercampur-campur seperti di Gojek Support ya, driver seperti itu. Nah, saya berharap ke depan Gojek menyediakan ruang ini tadi, supaya di situ semua keluh kesah, semua ide-ide dari driver atau hal-hal yang sifatnya membangun Gojek untuk menjadi lebih baik, Gojek menyediakan. Jadi agar lebih mudah. Nah, di situ supaya tidak ada ketimpangan atau tidak ada perbedaan perlakuan. Artinya memang betul customer itu adalah raja, penumpang itu adalah raja, pelanggan itu adalah raja. Namun tidak semua raja itu arif dan bijaksana. Jadi Gojek juga harus paham dalam hal ini. Jadi saya berharap ke depan Gojek memberikan ruang khusus untuk driver supaya untuk bisa menyampaikan keluh kesahnya, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara Gojek dan driver. Apa sih sebenarnya yang dimau oleh si customer yang sesungguhnya seperti apa, dan seperti apa sih yang dimau oleh si driver, dan seperti apa yang dimau oleh Gojek. Nah, supaya di sini terjalin suatu hubungan yang bagus, komunikasi yang bagus, supaya si driver bisa melayani customer Gojek dengan baik dan sempurna, dan dampak positifnya adalah kepercayaan customer terhadap Gojek itu akan meningkat. Jadi menurut saya sejauh ini Gojek belum memberikan ruang khusus atau belum melakukan sesuatu hal yang sifatnya bisa dekat dengan driver, yang masih driver ini merasa bahwa masih terdiskriminasi oleh hal-hal seperti ini. Jadi tetap levelnya adalah customer adalah paling di atas, customer adalah raja, dan customer berhak melakukan apa saja terhadap driver. Dan di sini driver tidak bisa atau tidak punya kewenangan untuk membela diri. Nah, semoga ke depan Gojek memberikan atau membuat satu ruang yang bisa menjadikan driver lebih cerdas, lebih paham, lebih tahu, dan driver bisa memberikan ide-ide brilian kepada Gojek untuk melakukan sistem-sistem atau peraturan-peraturan atau program-program yang baru yang sifatnya bisa lebih membangun Gojek menjadi lebih baik. Dan Gojek harus ingat bahwa driver adalah aset. Jadikan driver itu sebagai aset. Nah, ketika driver itu adalah sebagai aset, maka Gojek harus memperlakukan aset ini juga sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai aset ini merasa tidak diakui atau dipandang sebelah mata keberadaannya. Dan Gojek hanya fokus dengan si customer. Nah, bisa jadi Gojek ke depan menjadikan driver ini sebagai orang yang driver sekaligus mempromosikan Gojek. Jadi jadikanlah driver ini sebagai marketing, bukan hanya sebagai driver. Jadi fungsikan driver ini menjadi multifungsi untuk Gojek menjadi lebih baik, dan dampak kepada drivernya adalah driver juga lebih sejahtera dan lebih merasa memiliki Gojek dan lebih merasa tepat menjadikan Gojek sebagai pekerjaan pilihan sebagai pekerjaan utama. Oke, seperti itu apa yang saya sampaikan, dan semoga Gojek mendengarkan dan bisa merevisi semua, mengevaluasi hal-hal ini tadi. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsuka Gawa. Salam satu aspal. Dan kita seruput lagi.